Hai Tribuners, balik lagi di program Ruang Inspirasi. Kali ini ditemenin sama Elin nih Tribuners. Spesial banget hari ini, Elin sudah ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, spesial edisi kali ini juga telah bersama kita ada Profesor Dr. Haji Mudhofir SAG MPD selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sebelumnya Tribuners, saya mau izin lepas masker dulu dengan Bapak karena ngobrolnya biar nyaman juga ya. Baik, untuk Tribuner sekedar informasi, jadi kegiatan kita kali ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sudah vaksin dosis ketiga ya Pak ya? Sudah. Jadi sudah dipastikan aman. Baik, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Bapak nih. Pak, terjun di dunia pendidikan ini, Bapak sudah berapa lama nih? Ya, sejak sebagai PNS kali ya. Tapi jauh sebelum itu kan sebagai mahasiswa kita juga mengamati, mengalami ya, menjalani proses pendidikan. Jadi kalau menjadi rektor itu ya memang dari S1, S2, S3 ini menjalani betul ya sepenuh hati bagaimana proses pendidikan tidak boleh abal-abal, penuh kesungguhan, dedikasi gitu. Baik, berarti awal mulanya Bapak terjun ke dunia pendidikan itu waktu keangkat jadi PNS ya Pak? Itu di tahun berapa Pak? Tahun 98 ya. Jadi saya diterima sebagai CPNS. Oke. Waktu itu masih S1. Dan ini adalah kesempatan pertama dalam hidup saya yang mengubah dan menjadi titik balik ya. Bagaimana dengan menjadi CPNS tidak tergoda untuk menjadi yang lain, misalnya MLM ya kan? Baik. Atau trading yang lain. Jadi betul-betul mendalami dari yang loro-lopo sampai betul-betul bisa merasakan syukur yang luar biasa. Oke, baik. Jadi tenaga pendidik itu udah memang dari kecil kah pengen nanti kalau udah gede pengen jadi ini aja, pengen jadi dosen atau pengen jadi guru, bahkan atau udah dari kecil pengen jadi rektor aja. Seperti apa Pak? Tapi kalau jiwa mendidik itu kan pada dasarnya menjadi DNA manusia ya, ingin membimbing, ingin ada fitrah untuk berbuat kebaikan, itu selalu ada, sejahat apapun orang itu. Ini adalah jiwa mendidik sebenarnya. Nah nanti akan dipupuk, akan menjadi profesional ketika dia betul-betul masuk di dunia pendidikan yang menjadi pekerjaannya. Nah pada saat saya CPNS dan sebagai dosen, tentu di bayangan saya, jika kita ingin sukses menjadi dosen, PNS, maka satu-satunya adalah meneruskan pendidikan. Kemudian memperluas wawasan, membaca sebanyak-banyaknya buku untuk memberi bobot ke intelektual kita. Kemudian tetap jaga kejujuran, pupuk kepemimpinan, pupuk tanggung jawab. Nah, jadi nilai-nilai ini harus melekat di dalam jiwa pendidik sehingga ketika apapun situasinya, jika dia harus tampil sebagai pemimpin, dia juga harus menjadi teladan, menjadi inspirator ya, menjadi penggerak dan seterusnya. Baik, luar biasa sekali. Gak salah nih narasumber kita kali ini ya Tribuners, benar-benar inspiratif sekali. Baik, kalau boleh saya tahu Pak, dulu pertama kali ngajar di mana Pak? Sudah di sini atau di mana nih? Ya kalau pengalaman mengajar tentu dulu ketika ayah saya kebetulan kiai kampung ya, di madrasah di desa terpencil yang mungkin tidak dikenal di peta itu ya. Jadi ketika saya SMA, ketika pulang, ayah itu sering meminta saya untuk gantiin ya di madrasah itu. Saya dengan pengalaman kota, karena saya sekolah SMA-nya di Yogyakarta, tentu punya kelebihan ketika harus pulang ya kan, mentransfer pengalaman kota, inspirasi modern di kota, saya transfer ke anak didik di madrasah itu. Dan saya membayangkan kayaknya saya punya modal nih di dalam mempengaruhi dan menginspirasi anak-anak muda untuk tumbuh. Nah sejak itulah jiwa pendidik saya tumbuh. Jadi ketika jadi dosen ya tentu menjiwai sekali.
Baik, berarti Ya. dari dulu sekolah ya Pak ya, Ya. menggantikan Bapak ke madrasah gitu ya. Di madrasah. Baik, oke. Selain ini Pak, kemudian apa sih motivasi Bapak menjadi tenaga pendidik? Karena mungkin karena memang ayah dulunya, figur ayah memang dulu seorang yang mengajar di madrasah atau seperti apa Pak? Ya mungkin lingkungan ya. Pertama lingkungan hidup yang saya ada, kemudian walaupun sebenarnya saya bidangnya hukum ya, bidang hukum, dan menjadi dosen mengajar bidang hukum ya, hukum Islam. Nah kemudian training dan pendidikan pedagogis didapat setelah jadi dosen. Jadi tekniknya dan seterusnya. Tetapi secara ilmu dan secara pengalaman sudah dipupuk sejak muda. Tentu kami terinspirasi oleh jiwa-jiwa pendidik ya, para sesepuh kita dengan wejangan-wejangan yang luar biasa. Karena mendidik kan pada dasarnya kecakapan storytelling ya. Dengan bahan-bahan ajar yang sudah dikuasai, kemudian sedikit informasi, kemudian menumbuhkan jiwa untuk berkembang. Jadi pada momen sebagai pendidik yang ditunggu adalah transfer of value. Jadi bukan transfer of knowledge ya. Yeah. Jadi mentransfer nilai itu jauh lebih penting. Usianya menjadi titik balik dan lebih abadi jangka panjang. Ketika seseorang dalam 1 menit mendapat inspirasi yang menumbuhkan, dia akan diingat ya, sampai akhir hayatnya bahwa saya harus seperti ini gitu. Jadi spirit untuk berjuang itu seringkali didapatkan dari dosen-dosen yang sangat inspiratif ya. Dan inspirasi itu menjadi titik balik bagi kehidupannya, menyongsong masa depan yang lebih cerah itu. Baik. Dan ini transfer of value ini harus ditumbuhkan ya pada setiap pendidik. Baik, kalau dari Bapak sendiri nih Pak, sosok guru yang menginspirasi Bapak bisa sampai hari ini Bapak di titik ini menjadi rektor, orang nomor 1 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Siapa Pak guru favorit Bapak? Jadi kalau saya sebutkan itu, saya pernah ya mendapatkan di madrasah tempat tinggal saya itu ya, pertama paman saya yang namanya Haji Muhyiddin ya. Kemudian ada Pak Samhudi, Ustadz itu masih hubungan. Kemudian yang ketiga adalah ayah saya sendiri ya. Kemudian di Sanawiyah itu ada Dr. Andes Maimun ya. Itu di SMP itu mengajari tentang, dia selalu memberikan motivasi. Dan itu menjadi jejak hidup saya. Oh ternyata orang siapapun dia bisa tumbuh menjadi orang besar kalau belajar tekun. Nah, jadi tekun belajar itu sudah saya miliki. Terutama ayah saya itu memberikan saya itu komik-komik ya. Kalau dia habis perjalanan di kabupaten atau ke luar kota itu pulang membawa komik, misalnya Abu Nawas, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sejarah ya, Ken Arok dan seterusnya. Nah, dari bacaan-bacaan itu ternyata itu membuat saya itu kaya akan imajinasi. Selalu berpikir bahwa oh kalau begini. Jadi liar itu imajinasi itu yang membawa saya pada kehidupan sekarang ini. Bahkan ketika saya sudah jadi rektor pun, itu imajinasi saya dipupuk dari buku-buku yang saya terus belanja ya setiap bulan, yang berbeda dari bidang saya. Untuk apa? Memberikan pijakan-pijakan lain, sehingga ketika saya menjelaskan satu topik tertentu, buku-buku yang berbeda yang saya baca akan memperkayanya. Jadi tidak satu perspektif. Okay. Perspektifnya luas, kemudian bisa menghargai ya. Nah, ketika saya ke Jogja, ke Solo, ini saya mendapatkan 3 nilai. Satu adalah kebebasan, yang kedua adalah keterbukaan, yang ketiga adalah toleransi. 3 nilai ini yang memupuk jiwa saya hingga hari ini. Oke, sangat luar biasa sebagai sekali. pendidik. Baik, luar biasa sekali ya Tribuners ya. Bapak berarti setiap bulan pasti beli buku nih Pak? Oh iya, harus ya. Harus. Karena saya tidak biasa membaca buku-buku elektronik ya. Berkat saya tidak. Jadi buku bisa dibaca ulang ya kan, ditumpuk ya, kalau sudah selesai ditumpuk, baca lagi sampai kemudian kehabisan buku tema apa yang akan saya baca. Wah, luar biasa Nah ini sekali. saking
didorong oleh spirit berhayal gitu ya. Sampai novel-novel Pramudia Anantatur itu semuanya saya luar biasa hatam. sekali. Ya. Baik. Jadi itu dari pendekatan berbagai itu, sehingga mungkin kalau teman-teman lihat bagaimana ideologi saya nggak jelas karena semuanya adalah baik. Oke. Ya, gitu. Baik, baik. Kemudian nih Pak, saya penasaran, Bapak kan hampir setiap bulan belanja buku nih. Ya. Sampai hari ini buku favorit Bapak yang sudah ditamatkan baca berkali-kali apa nih Pak? Kalau yang agak perlu diulang-ulang itu bukunya ini Yuval Noah Harari, itu bagus tuh ya, dari yang pertama sampai yang 3 yang terakhir ya, Deus ya, Homo Deus. Nah, itu bagus sekali nih. Jadi apa yang ditekati oleh Yuval Noah Harari itu menginspirasi bahwa masa depan umat manusia itu seperti ini. Dan kita sebenarnya kehebatan manusia adalah kemampuan membuat kisah dan mitos. Makin canggih dia membuat mitos, maka dia akan punya pengaruh yang luar biasa. Kepercayaan umat manusia atas dolar itu kan menyatukan. Ketika ideologi memisahkan, dolar menyatukan, minyak goreng menyatukan ya, dan seterusnya. Nah, dengan kombinasi ini kami menjadi diajari untuk rendah hati. Belajar dari buku itu ya Pak? Ya, dari buku-buku. Nah, ini buat Tribuners mungkin bisa membiasakan sedini mungkin untuk membaca buku ya Pak ya, karena sangat bermanfaat sampai kita nantinya gitu. Baik, Pak, Bapak kan belajar dulu di Tegal ya Pak ya? Besar di Tegal, kemudian SMA di Yogyakarta, kemudian kuliah di sini, di Surakarta gitu. Baik. Kuliah saya ada di 3 tempat ya, di Solo, di Jogja, di Jakarta. Nah, apalagi kemudian beda-beda beberapa academic traveling di sejumlah negara yang menginspirasi bahwa peradaban Eropa seperti ini dan seterusnya. Jadi itu setiap perjalanan saya nilai sebagai nilai tambah. Baik, kemudian Pak, itu kan Bapak pindah-pindah nih dari Tegal, kemudian ke Jogja, ke sini, ke Surakarta, Jakarta, bahkan sampai Jakarta gitu. Tantangan terberat Bapak ketika menempuh pendidikan apa sih Pak? Yang oke, saya harus berjuang mati-matian, harus menyelesaikan pendidikan ini. Apa sih Pak? Ya, tentu perjuangan saya sangat luar biasa berat ya, karena saya yatim ya, kemudian sangat miskin, sehingga sangat bergantung kepada beasiswa. Jadi saya itu di Madrasah Aliyah Program Khusus Jogja itu dengan beasiswa. Jadi jika tidak ada beasiswa mungkin saya tidak pernah ke kota dan tidak pernah sampai di Solo itu ya. Jadi di Jogja lah kota yang membuat akses saya terhadap ilmu pengetahuan itu tumbuh. Karena ketika di Jogja itu saya bisa pergi ke toko-toko buku, menjadi anggota perpustakaan wilayah, dan bisa membaca buku-buku, itu kepuasan saya. Nah, kemudian setelah lulus itu saya mendaftar yang ada beasiswanya, yakni di IAIN Wali Songo di Surakarta. Ini jadi saya alumni ini. Luar biasa. Jadi alumni, dan di Solo inilah kemudian saya memberikan kursus-kursus untuk hidup ya, menjaga perpustakaan di di mana itu di kota Surakarta itu, gedung wanita itu, kalau sampai di Jalan Hongowongso itu ada gedung wanita. Saya nunggu di situ, perpustakaan di situ. Ikut ngepel juga untuk dapat tambahan. Jadi susah lah ya. Tapi setiap jejak kesusahan menumbuhkan energi saya untuk berhasil. Jadi setiap nasi yang saya makan dari mengepel ya, dari upah kursus, itu harus menjadi energi yang menjadi nilai tambah bagi membaca saya. Nah, jadi seperti itu. Maka saya tidak pernah punya target selalu juara 1, enggak pernah. Pokoknya mengalir aja. Saya harus selesai, karena karir yang hebat adalah karir yang selesai, yang kuliahnya juga selesai. Saya hanya menjadi dokter terbaik justru ketika di Jakarta, lulus 2 tahun ya, dokter 2 tahun dan sebagai terbaik. Yang waktu itu ada tokoh-tokoh terkenal ya, ada Pak Asu Marti Asra, ada mantan
Rektor UI MK Tajuddin almarhum. Ya, ada mantan Menteri Muslimin Nasution. Itu adalah pembimbing dan penguji saya, dan mereka semua menginspirasi jejak hidup saya berikutnya. Luar biasa sekali cerita dari Bapak ini ya, Tribuners. Baik, dan cukup menarik juga sih gitu. Berarti dari IAIN Wali Songo dulu sini ya Pak ya, cikal bakalnya menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta, kemudian alumni situ kembali lagi ke sini jadi rektor. Sini, ya. Itu emang pinginnya seperti itu atau gimana Pak? Ya, pada saat saya sekolah S2 dan S3 itu kan statusnya sudah menjadi PNS. Baik. PNS di IAIN sini. Nah, sehingga wajar kalau saya jadi rektor di lembaga yang sama ya. Karena tumbuh alumni dan seterusnya. Saya kira tidak ada yang istimewa karena saya adalah alumni, kemudian menjadi dosen lama di sini ya, kemudian tidak begitu banyak senior ya, karena ini adalah IAIN baru sehingga kami ya alumni pertama ya menjadi senior gitu. Oke. Jadi gak ada yang istimewa untuk jadi rektor ya. Baik. Baik. Kemudian nih Pak, beralih nih Pak, tadi sempat membahas itu, kemudian ketika Bapak menjadi tenaga pendidik nih Pak, kan udah sekian puluh tahun ini ya Pak ya, pernah dapat pengalaman yang paling mengesankan nggak Pak sebagai tenaga pendidik? Ya, sebagai tenaga pendidik ini jangan tergoda karena menjadi tenaga pendidik itu tidak banyak uang ya. Jadi kalau kita lihat pada awal-awalnya menjadi pendidik itu gajinya sangat kurang. Jadi kalau kita anak muda yang ideal, kalau diukur dari sekarang ya YouTuber yang sekian ya, kemudian trading gitu ya, yang kemarin anak-anak muda berjatuhan ya. Nah ini jangan tergoda, itu ada idealisme. Sampai nanti dia jadi guru besar, jadi pemimpin, barulah pendapatan-pendapatan itu akan mengalir ya dengan sendirinya. Jadi kalau prosesnya dari bawah, mungkin akan tergoda. Saya punya beberapa teman yang menjadi PNS tapi kemudian dia usaha bisnis batu bara ya, kemudian jadi bisnis kayu, kemudian yang lain-lain ya. Kemudian tidak menyelesaikan ya. Ini artinya menjadi pendidik betul-betul penuh pengabdian ya. Ada tugas profetik ya, tugas kenabian ya. Menjadi pendidik. Jadi jiwa-jiwa kenabian ya itu harus ditransferkan kepada anak-anak didik. Jadi dengan catatan sudah harus cukup dengan dirinya sendiri. Ya, jangan berhayal ingin kaya sekali, ingin seperti ini. Inilah yang paling sulit ya sebagai pendidik yang profesional dan berkelanjutan. Jadi pertama adalah masalah ekonomi ya pada prosesnya. Yang kedua adalah tergoda oleh profesi-profesi yang lainnya. Yang ketiga adalah itu tadi harus konsisten ya dalam menambah ilmu dan wawasan. Baik, boleh Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan ke Tribuners yang sedang mungkin akan terjun ke dunia menjadi pendidik, menjadi tenaga pendidik, atau mungkin teman-teman Tribuners juga yang sekarang lagi merintis menjadi tenaga pendidik, Pak, boleh disampaikan? Ya, para Tribuners, bahwa menjadi pendidik itu tidak mudah karena ketika kita tumbuh menjadi remaja itu adalah ujian paling sukar karena pilihan-pilihan hidup begitu terbuka, menggoda gitu ya. Maka jika ingin menjadi pendidik tentu kita harus menjiwainya ya. Punya nilai-nilai kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan terus punya motivasi tinggi untuk memperluas ilmu pengetahuan dan pergaulan. Dengan pergaulan yang luas, pembacaan yang luas, maka jiwa pendidik kita akan lebih lengkap dan komprehensif. Karena menjadi pendidik juga terikat oleh nilai-nilai kebangsaan, ya, nilai-nilai luhur nenek moyang kita, sehingga menjadi pendidik harus integratif, tidak memecah belah, tidak mencela, harus rendah hati. Jadi menjadi pendidik ini menjadi teladan masyarakat, maka mempertahankan menjadi pendidik begitu luar biasa.
Dan konsistensi menjadi pendidik adalah tidak semua orang mampu melakukannya. Karena itu menjadi pendidik terletak maknanya adalah pada kehormatan martabat manusia yang dijunjung tinggi, sehingga dia layak disebut sebagai pahlawan tanda jasa di kemudian hari. Terima kasih. Baik, semangat nih buat Tribuners yang menjadi tenaga pendidik nih ya, tetap semangat karena jadi pendidik itu menjadi teladan bagi masyarakat ya. Baik Pak, mungkin saya akan bergeser pindah ke ini, ngebahas tentang UIN Raden Mas Said Surakarta Pak. Sistem pembelajaran di sini seperti apa Pak? Apalagi ini lagi Ramadan nih Pak, ada perbedaankah atau seperti apa? Ya kalau selama pandemi memang online ya. Baik. Jadi daring ya, kemudian ada aplikasinya, kemudian mobilisasi peningkatan ya infrastruktur pengajaran elektronik ya. Tapi kemudian ketika kurva COVID agak menurun, kita 50%. Jadi 7 kali masuk, 7 kali online. Nah, sehabis Lebaran sesuai instruksi Presiden supaya pembelajaran offline diaktifkan kembali dengan protokol kesehatan yang baik, maka habis Lebaran insya Allah 100% akan offline. Baik. Mengikuti instruksi Presiden. Baik. Berarti nanti setelah Lebaran udah kuliah seperti biasa, cuma dengan menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu ya Pak ya. Tapi waktu awal-awal pandemi kesulitan nggak sih Pak sempat untuk adaptasinya gitu dengan kebiasaan-kebiasaan baru? Ya itu jelas ya. Bukan saja lembaga-lembaga pendidikan ya, bahkan negara-negara itu tidak siap dengan hadirnya pandemi COVID ya. Jadi kita menyesuaikan ya dengan adaptasi-adaptasi yang rumit dan kompleks ya. Karena biasanya kendalanya ada 3 untuk negara-negara seperti kita ya. Satu adalah kendala jaringan ya. Tidak semua mahasiswa yang ada itu ada jaringan internet. Yang kedua adalah kendala device ya. Jadi orang tidak semua punya HP ya. Kemudian yang ketiga adalah kendala mahalnya kuota yang tidak semua mahasiswa bisa membeli. Nah, 3 kendala ini juga berlaku di IAIN. Makanya kan pada waktu itu mahasiswa demo ya di seluruh kampus ya, ingin menuntut supaya dengan daring maka pengurangan UKT harus ada. Dan kami melampaui ya masa-masa sulit ketika pengajaran online ada konsekuensi pengurangan UKT. Dan UKT itu besarannya yang menentukan adalah kementerian ya. Jadi kita perlu menunggu PMA yang mengatur berapa persen UKT dikurangi. Baik, berarti ada beberapa langkah yang diambil dari universitas sendiri ya Pak ya untuk untuk menyelesaikan masalah di awal-awal pandemi seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Baik Pak, mungkin terakhir nih Pak, ada tips sukses buat generasi muda nih Pak, karena Bapak adalah salah satu sosok inspiratif nih. Kuliah, sekolah pindah-pindah, dan sekarang jadi rektor, luar biasa sekali. Bisa disampaikan Pak ke Tribuners? Ya, Tribuner yang berbahagia. Jadi untuk sukses banyak jalan, tetapi jalan yang pasti adalah satu, tetap konsisten ya dalam memilih bidang gitu ya. Yang kedua kejujuran, ketiga tanggung jawab ya, sebab tanggung jawab itu akan mengajari kita apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tanggung jawablah yang sesungguhnya akan memimpin jiwa kita, pikiran kita untuk sukses. Sebab kalau orang yang tidak bertanggung jawab, dia akan mengabaikan keharusan-keharusan yang dilakukan. Nah ini jadi tanggung jawab ini nomor 1 harus dimiliki oleh generasi muda sampai dia sukses. Dan pilihan-pilihan sukses yang terbuka jika kita bertanggung jawab akan menapakinya dengan lancar. Demikian Tribuners.
Baik, intinya harus tanggung jawab ya Pak ya, jangan meninggalkan tanggung jawab sekali-kali gitu. Baik, terima kasih Bapak telah hadir di program kami di Ruang Inspirasi, sangat inspiratif sekali ya Tribuners. Sehat selalu, sukses selalu buat Bapak. Ya. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Dr. Haji Mudofir SAG MPD. Beliau adalah Rektor dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya Elin pamit undur diri, nantikan terus program Ruang Inspirasi hanya di Tribun Jateng. Assalamualaikum.